Shalom, selamat pagi, puji bagi nama Tuhan. Kembali pagi ini kita beribadah, memuji, meninggikan namanya. Mari kita masuki hadiratnya dengan sukacita. Kita sembah Dia, agungkan namanya. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita angkat pujian dari Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan
Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dan Kami bersyukur kalau kami telah dipilih menjadi anak-anak-Mu. Dan tiba saatnya kami pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, beribadah kepadamu. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan jamah setiap kami, Tuhan lawat setiap kami, di rumah kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan yang pimpin setiap kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus hadir di rumah-rumah kami, Roh Kudus hadir di hati kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Kalau biasanya kita bisa interaksi, saya biasa tanya, ada sukacita, amin. Saudara pasti bisa jawab, amin. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saudara dari rumah masing-masing juga merasakan sukacita yang sama. Dan puji bagi nama Tuhan, boleh yang lagi bareng-bareng sama keluarganya, saling kasih senyum dulu, kasih sapa, bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kalau yang di rumah sendiri gak apa-apa, katakan dalam hati, bilang Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, amin. Puji bagi nama Tuhan, karena Dia satu-satunya nama yang punya kuasa yang luar biasa. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Sama-sama kita angkat pujian, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
pujian dari awal lebih semangat lagi. Walaupun ibadah di rumah masing-masing, ibadah ini harus lebih semangat lagi. Amin. Kita angkat pujian dari awal. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian. Kita masuk ke hadirat-Nya. Mari kita sembah Dia. Kita angkat satu buah pujian yang mengatakan di luar pikiran. Salibmu tak terjangkau,
Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya bahwa mujizat masih ada. Karena Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau besar. Haleluya Yesus. Shalom, puji bagi nama Tuhan, selamat pagi, kita bersyukur orang-orang yang dikasih oleh Tuhan masih diberikan kesempatan untuk kita merenungkan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita harus beribadah dari rumah, tapi percayalah bahwa firman Tuhan tidak akan pernah mengurangi berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan yang akan bisa membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana orang yang dikasihi menjalani proses yang sedang dikerjakan oleh Allah. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, judul firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana orang yang dikasihi menjalani proses yang sedang dikerjakan oleh Allah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19, Alkitab mengatakan demikian saudara, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat firman Tuhan mengatakan barang siapa yang dikasihi oleh Tuhan akan ditegur dan dihajar. Teguran, didikan dari Tuhan bukan untuk menghancurkan dalam kehidupan kita, bukan untuk mematikan semangat kita, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita semuanya, sehingga kita akan ditegur, kita akan dibentuk, dididik, Alkitab mengatakan dihajar. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Allah di dalam Yesus akan terus memproses hidup kita sampai hidup kita melakukan kehendak-Nya dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Allah di dalam Yesus akan terus memproses hidup kita sampai hidup kita melakukan kehendak-Nya dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, itulah tujuan Allah memanggil kita menjadikan anak-anak-Nya supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Allah sedang membentuk hidup kita, memproses hidup kita agar di dalam kehidupan ini akan memiliki kehidupan yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya akan mengajak kita membaca dan belajar daripada kisahnya Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, Marta, Maria, dan Lazarus adalah satu kakak beradik atau keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan sedang mengalami satu proses yang begitu luar biasa. Satu proses yang kalau tidak kuat-kuat akan bisa lari daripada Tuhan Yesus Kristus. Akan meninggalkan Tuhan Yesus.
Tetapi kita melihat saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa belajar di sana. Bagaimana kita orang yang dikasihi oleh Tuhan menjalani proses yang sedang dikerjakan oleh Allah. Yang pertama yang harus kita tahu saudara, kita harus berpikir positif. Apapun yang Allah sedang kerjakan, apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan ini, biar kita akan belajar berpikir yang positif. Yohanes pasal 11 ayatnya yang keempat, saudara-saudara sekalian, mengatakan demikian. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu pelajaran yang begitu luar biasa, satu pelajaran yang begitu indah apabila kita merenungkan ini. Kenyataan si Lazarus sakit, bahkan kenyataannya bahwa Lazarus sampai mati. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara, mari saya ajak kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berpikirlah yang positif saat di dalam kehidupan kita menghadapi apapun bentuk model masalah persoalan yang kita hadapi. Saudara, kita akan tetap berpikir, Tuhan terima kasih buat masalah persoalan yang saya hadapi, karena pada akhirnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara-saudara sekalian, berpikir positif. Apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita, itu adalah proses. Tujuan akhir supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Tujuan akhir dari semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, tujuan akhirnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi percayalah bahwa saat kita mungkin menghadapi tekanan hidup, tantangan hidup, masalah, apapun saudara, berpikirlah positif. Tuhan, Engkau akan kami permuliakan melalui hidup kami, walaupun hidup ini ada tantangan, ada masalah, ada persoalan dalam hidup ini. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mau hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kita alami, yang kita rasakan, yang menjadi pergumulan kita, yang kadang-kadang kita tidak kuat menghadapi masalah itu, percayalah segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam kehendak-Nya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasalnya yang 135 ayat yang ke-6 saudara mengatakan demikian. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Kita harus tahu apa yang sedang terjadi ini atas kehendak Tuhan. Dan percayalah kita anak-anak Tuhan akan selalu ada di dalam rencananya. Dan Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Dia akan selalu menjaga di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan terus belajar berpikir positif.
kalau kita berpikir positif di tengah-tengah masalah persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak akan pernah menyalahkan majikan, menyalahkan suami, atau menyalahkan istri, atau menyalahkan anak-anak, dan sebaliknya. Anak-anak tidak akan menyalahkan orang tua, istri tidak akan menyalahkan suami, dan sebaliknya, saudara. Karena kita tahu, kita berpikir positif, semua ada di dalam rancangan Tuhan atas kehendaknya. Sebabnya dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sering saya katakan Tuhan berkehendak agar hidup kita akan mempermuliakan namanya. Tuhan berkehendak agar melalui hidup kita namanya dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau kita selalu memiliki satu pikiran yang positif, yang baik juga akan mendatangi kita, saudara. Yang luar biasa itu yang akan mendatangi dalam kehidupan kita. Karena firman Allah katakan bahwa apa yang kita pikirkan itu yang akan mendatangi kita, saudara. Apa yang kita pikirkan, kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, maka yang baik itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, peristiwa Lazarus mati dan dibangkitkan, ada satu pelajaran yang luar biasa. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan memuliakan Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Yang kedua yang harus kita mengerti, bagaimana orang yang dikasihi oleh Tuhan menjalani proses yang sedang dikerjakan oleh Allah adalah melakukan kehendaknya walau kadang bertentangan dengan kenyataan dalam hidup. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, bagaimana orang yang dikasihi oleh Tuhan menjalani proses yang sedang dikerjakan oleh Allah, melakukan kehendaknya walau kadang bertentangan dengan kenyataan di dalam hidup. Saudara-saudara sekalian, sering apa yang dikatakan oleh Tuhan itu bertentangan dengan kehendak dan kemauan keinginan kita. Tapi percayalah, walaupun itu bertentangan dan kehendak kemauan kita, saudara, tetapi kalau kita mau melakukan, kita mau belajar taat kepada perintahnya, kita akan merasakan bagaimana Allah mengerjakan hidup kita dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang diperintahkan Yesus itu sangat bertentangan dengan peristiwa kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Yesus suruh mengangkat tutup kubur daripada seorang Lazarus, dan kakaknya katakan, Tuhan, sudah 4 hari dia meninggal, pasti dia sudah berbau. Saudara-saudara, sangat bertentangan. Menurut pikiran kakak-kakaknya, Marta, Maria, sudah bau Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, angkat. Saudara-saudara,
Mujizat terjadi ketika mereka melakukan apa yang dikatakan. Bukan mujizat terjadi karena mengikuti pikiran daripada Marta dan Maria, orang-orang yang mengikuti pada waktu itu. Mujizat terjadi karena mereka taat dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kadangkali kita meragukan akan perintah Tuhan? Kita harus menyadari saudara, memang apa yang dikatakan Tuhan sering bertentangan dengan maunya kita. Apa yang diperintahkan Tuhan itu bertentangan dengan maunya kita, saudara. Tetapi kalau kita mau melihat kuasa Allah dinyatakan, kalau kita mau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, semakin indah. Kalau kita mau merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara, walaupun itu bertentangan dengan akal dan pikiran kita, lakukan saja. Itu adalah perkataan firman Tuhan yang adalah iya dan amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang 11 mengatakan demikian. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat yang ke-13 dari pasal 11, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang arti tidur dalam arti biasa. Saudara-saudara, waktu Yesus diberi kabar, orang yang engkau kasihi atau dia yang engkau kasihi sakit, Yesus tidak cepat pergi. Yesus tidak cepat pergi waktu itu untuk mendatangi keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus sengaja tinggal di tempat itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya Yesus mengabulkan permintaan orang-orang yang memberitahu bahwa Lazarus sakit. Padahal waktu itu Lazarus sudah mati. Orang-orang yang ada bersama-sama dengan keluarga Marta Maria mengerti bahwa itu memang sudah mati. Orang-orang atau murid-murid Tuhan yang mengikuti Yesus juga mengerti karena Yesus mengatakan arti tidur adalah mati. Tetapi Yesus mengajak mari kita ke sana untuk membangunkan dia. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada setiap orang yang percaya, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dilihat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang kadang-kadang memang sulit sekali untuk kita terima, saudara, karena tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai apa yang kita lihat. Tuhan katakan supaya kita mengerjakan itu. Saudara-saudara sekalian, ini firman Tuhan. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Berbahagialah kalau kita memiliki kepekaan karena Roh Kudus selalu mengerjakan hati kita dan kita mau taat walaupun berat, walaupun sulit untuk kita kerjakan.
Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan di dalam Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang sulit. Karena setelah kita melakukan yang sulit karena di luar pemikiran kita, justru kita akan melihat dan merasakan kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang yang dikasihi oleh Tuhan menjalani proses yang sedang dikerjakan oleh Allah. Yang kedua adalah lakukan kehendak Tuhan walau kadang bertentangan dengan keinginan hidup kita. Saudara yang percaya, sama-sama katakan, aminkan. Berbahagialah kita semua kalau kita memiliki kepekaan untuk melakukan kehendak-Nya walaupun sulit, walaupun bertentangan dengan pikiran kita. Tuhan tolong kita semua, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana orang yang dikasihi oleh Tuhan menjalani proses yang sedang dikerjakan oleh Allah. Percaya walau belum melihat, itu penting. Hidup kita memang harus didasari dengan itu. Langkah kita, pikiran kita, perkataan kita harus didasari dengan ini kebenaran firman Tuhan. Walau belum melihat tetapi percaya. Dan kalau kita melakukan walaupun belum kita lihat, Allah akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Abraham suruh pergi meninggalkan sanak saudaranya, harus meninggalkan itu dan pergi ke tempat yang Abraham belum tahu. Tetapi Abraham taat kepada Tuhan, lakukan apa yang diperintah Tuhan. Dan akhirnya apa yang kita tahu sekarang, Bapak Abraham jadi bapak orang beriman, luar biasa. Dia melakukan walaupun belum dia ketahui. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ada dalam prosesnya Allah. Allah sedang memproses hidup kita agar hidup kita menjadi semakin baik, semakin indah, berkenan kepada Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, supaya kita percaya walau kita belum melihat. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 40, saudara, mengatakan demikian. Kata Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kata Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat yang ke-15 dikatakan dari pasal yang sama, saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan. Walau kita belum melihat, walau kita belum melihat berkat-Nya, walau kita belum melihat pertolongannya, tetapi kalau kita tetap berjalan di dalam iman, maka kita akan melihat dan kita akan merasakan apa yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena Allah di dalam Yesus akan terus memproses hidup kita sampai hidup kita melakukan kehendak-Nya dan hidup mempermuliakan nama Tuhan.
akan terus diproses, dan diproses. Berpikir yang positif, apapun yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, untuk kebaikan kita semua. Melakukan kehendaknya walau kadang bertentangan dengan kenyataan dalam hidup kita, itu pun untuk kebaikan kita. Percaya walaupun belum melihat, itu untuk kebaikan kita, agar hidup kita memenuhi kerinduan Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Mari kita akan mohon agar Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada kita, sehingga setiap kebenaran yang kita dengar, kebenaran yang kita baca, itu akan kita mengerti dan kita bisa merasakan kebenaran-kebenaran yang harus kita kerjakan. Kita hidup di dalam kebenaran karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita melakukan, mengerjakan kebenaran. Kebenaran itu akan terus mengerjakan hidup kita sampai hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Sekarang pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Sebelumnya saudara-saudara, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, agar ini tidak akan berlalu dengan begitu saja. Agar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi akan masuk dalam hati kita, hidup dalam hidup kita, mengerjakan hidup kita, dan pada akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang selalu mau memproses hidup ini, agar dalam hidup ini akan dapat memenuhi kerinduan Tuhan, yaitu mempermuliakan nama-Nya. Kami mengerti langkah-langkah yang harus kami lakukan. Seperti yang sudah kami dengar pada hari ini, kami harus selalu punya pikiran yang positif. Apapun yang sedang terjadi, kami akan terus berpikiran yang positif. Allah sedang mengerjakan hidup saya, Allah sedang mengerjakan hidup kita semua, agar kita mampu dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Agar kami bisa melakukan walaupun itu bertentangan dengan apa yang kami pikirkan, walaupun itu bertentangan dengan apa yang kami lihat. Roh Kudus mampukan kami. Karena saat kami melakukan yang bukan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan, kami akan merasakan, kami akan menikmati, kami akan melihat bagaimana Allah bekerja begitu luar biasa, memberkati dalam kehidupan kami. Dan bila kami akan terus berjalan dengan iman, percaya, walaupun kami belum melihat, sempurnakan firman Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, di tengah-tengah kesibukannya mereka mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Berkatilah mereka semua Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan sedang dalam persoalan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Berkatilah mereka semua. Kami mau belajar setia kepada Tuhan. Dan pada hari ini juga kami mau mengambil satu perjamuan kudus.
Tuhan memberkati. Sementara kami makan dan minum, seperti yang Tuhan lakukan bersama-sama dengan murid-murid-Nya. Tuhan mengambil roti, itu berbicara tentang tubuh Tuhan, sudah Engkau serahkan kepada orang percaya, kepada umat manusia. Yesus mengambil air anggur dan membagikan kepada murid-murid-Nya, berbicara tentang pengorbanan Tuhan, darah Tuhan menguduskan. Kami bersyukur karena kami percaya, sehingga kami boleh mengalami, merasakan bahwa hidup kami sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu sudah saya sampaikan supaya kita akan menyiapkan perjamuan kudus. Dan sekarang kita bersama-sama akan melakukan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang sudah mempersiapkan semuanya itu, angkat tangan saudara. Firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu semua bahwa roti adalah gambaran daripada tubuh Tuhan. Kita makan roti ini, dan kita tahu setelah kita makan, itu akan menyatu dengan tubuh kita. Kalau kita sudah menyatu dengan Dia, kita bukan melakukan kemauan dan kehendak kita, tapi apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memakan roti bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Setelah itu kita mengambil cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih buat karya Tuhan. Kami tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kami dibenarkan melalui darah Yesus Kristus. Kami percaya itu. Dan sekarang kami mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Puji bagi nama Tuhan. Demikian acara ibadah kita. Kita sudah mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Percayalah bahwa hidup kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, dan apa yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baik saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kembali saya sampaikan dan saya mengajak, menghimbau agar kita sedang jemaat Tuhan akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan setiap kita berdoa, kita akan terus bawa di dalam doa agar COVID yang mengganggu kegiatan kita akan cepat berlalu. Dan kita terus berdoa agar kita anak-anak Tuhan melalui masalah COVID ini,
kita akan tetap semangat mencari Tuhan, andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain saudara, kecuali kita bisa berserah dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya walaupun di rumah sudah tetap setia memuji Tuhan. Walaupun ada di tempat yang berbeda-beda sudah tetap setia memuji Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pada akhirnya mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini mengucap syukur karena Allah di dalam Yesus yang sedang mengerjakan, memproses kita, tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan bersama-sama dengan kita. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami kembali sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami mau belajar merenungkan ini firman Tuhan. Melakukan ini firman Tuhan. Dan kami akan semakin menyadari apapun yang Allah kerjakan, tujuannya untuk kebaikan. Hidup kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah sidang jemaat Tuhan. Apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara diberkati oleh Tuhan. Covid yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh muka bumi ini. Tuhan, itu semua diizinkan oleh Tuhan terjadi. Kami tahu bahwa pada akhirnya hidup kami yang setia kepada Tuhan, yang selalu memiliki pemikiran-pikiran yang positif, kami akan melihat bagaimana Allah menyertai memberkati dalam hidup kami dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Akhirnya saudara, mari kita akan angkat tangan kita tinggi. Terimalah berkat-berkat yang selalu disediakan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah berkati Abraham, Ishak dan Yakub, Dia rindu dan selalu ingin memberkati dalam setiap kehidupan kita. Sebabnya tetap percaya kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus memimpin langkah-langkah kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.